Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini hari ini perkenalkan nama saya Eva Naulan. Biasanya kalian panggil Mbak Eva ya. Jadi kali ini kita akan belajar materi fisika yang tentang tata surya. Jadi kemarin kan sudah dibahas ya sama Mbak Arum. Kemudian ada beberapa soal yang dibahas dari Smart Book. Nah, tapi kan di buku Smart Book kan kumpulan soalnya kan masih sedikit ya. Jadi ini saya tambahi lagi untuk pemahaman kalian karena masih di sekolahan pasti masih belum sampai materi tata surya, masih dinamika bumi ya. Nah, langsung saja kita mulai dari yang nomor 1. Kumpulan benda-benda langit dengan matahari sebagai pusatnya dan berbagai benda ruang angkasa yang mengelilinginya disebut dengan, nah ini mohon maaf ya kalau misalkan hasil cetakannya itu spasinya ada yang sedikit berubah, tapi karena masih bisa dibaca nggak masalah ya. Nah, ini kumpulan benda langit dengan matahari sebagai pusatnya dan berbagai benda ruang angkasa yang mengelilinginya itu adalah definisi dari tata surya. Jadi tata surya itu adalah kumpulan benda langit dengan matahari atau bintang sebagai pusatnya. Nah, ini tata surya itu berarti jawabannya yang nomor 1 ini adalah tata surya. Coba ya kita lihat yang opsi yang A, planet. Kalau planet ini adalah benda angkasa yang tidak bercahaya dan dia itu mengelilingi matahari. Jadi ini adalah benda angkasa tidak bercahaya yang mengelilingi matahari. Kemudian Bima Sakti. Bima Sakti itu adalah nama dari galaksi kita ya. Jadi Bima Sakti itu kumpulan dari tata surya. Jadi ini nama dari galaksi kita. Kemudian kalau Milky Way itu adalah bahasa Inggris dari Bima Sakti. Jadi yang menyebut Bima Sakti itu hanyalah orang Indonesia. Kalau orang luar negeri menyebut galaksi kita itu sebagai Milky Way. Jadi ini adalah nama lain dari galaksi Bima Sakti. Kemudian kita lanjutkan yang nomor 2. Urutan lapisan matahari, inti hingga lapisan terluar adalah, jadi yang ditanyakan dari inti hingga yang terluar. Bagian yang paling inti itu namanya adalah inti matahari. Jadi yang paling inti itu namanya adalah inti matahari. Nah, dia itu lapisan yang paling dalam dengan suhunya adalah kurang lebih 150 juta derajat Celcius. Dan dia di sini itu terjadi reaksi fusi. Jadi reaksi fusi itu kalau misalkan di tenaga nuklir, jadi kita punya namanya itu batan. Batan itu dia akan menghasilkan listrik dari reaksi fusi nuklir. Jadi misalkan ada uranium, misalkan ini uraniumnya dia itu melakukan reaksi fusi. Nah, reaksi fusi itu nanti akan menghasilkan energi panas. Energi panasnya nanti itu dia akan diubah menjadi energi listrik. Jadi pemanfaatannya itu sangat baik ya, daripada menggunakan bahan bakar
misalkan bahan bakar fosil seperti yang kita biasanya gunakan, menggunakan petromax atau menggunakan batu bara yang nanti dia itu dibakar, habis dibakar, kemudian itu uapnya itu kan berbentuk energi panas ya, energi panas itu nanti akan diubah menjadi energi listrik. Nah, kalau menggunakan bahan bakar fosil kayak batu bara tadi itu ada hasil efek sampingnya. Efek sampingnya itu apa ya? Kayak berupa asap. Nah, kan tadi kalau misalkan menggunakan nuklir, misalkan satu gram uranium itu menggunakan reaksi fusi, dia akan menghasilkan energi listrik yang sangat besar, dan dia itu lebih besar daripada punyanya energi uap. Kemudian lapisan, halo Valinda sama Priyanto baru gabung ya. Kedengeran nggak saya suaranya? Sudah kedengeran ya? Halo Farinda sama Priyanto? Halo, halo. Iya, sudah kedengeran ya? Kita lanjutkan nih. Tadi kan saya jadi sudah membahas ini soalnya tata surya ya. Ini soal tata surya. Nomor 1 tadi sudah selesai, nah pembahasannya. Nah sekarang yang nomor 2. Nomor 2 ini kan soalnya tentang lapisan matahari dari inti hingga bagian yang terluar. Coba nih ya, yang lapisan paling dalam kan namanya inti matahari. Nah setelah inti matahari, bagian luarnya apa kira-kira? Jadi habisnya inti matahari itu ada bagian luarnya inti matahari itu namanya lapisan fotosfer. Ada bagian namanya fotosfer. Nah, fotosfer itu dia itu suhunya kurang lebih 6.000 juta derajat Celcius. Nah, di sini di fotosfer itu cahayanya sangat menyilaukan mata. Cahayanya menyilaukan mata. Nah, ini inti yang kedua. Jadi itu ini inti yang bagian dalam, kemudian ini permukaannya namanya fotosfer. Nah, kemudian ada lagi. Dia namanya adalah kromosfer. Kromosfer itu kalau di bumi itu adalah atmosfer. Jadi dia kromosfer adalah atmosfer yang paling dalam. Dan kromosfer itu, kromosfernya berarti kan atmosfer matahari. Di mana suhunya kurang lebih 5.000 derajat Celcius. Dan atmosfernya ini, atmosfer matahari ini, dia itu berwarna merah. Nah, kemudian nih, ini kan ada 3 lapisan ya, kurang 1 lapisan lagi yang bagian paling luar, namanya adalah corona. Ini corona ini bukan coronavirus yang saat ini sedang booming ya, pandemi corona, tapi corona ini adalah lapisan paling luar dari matahari. Nah, corona ini warnanya adalah putih keabuan. Nah, karena bentuknya itu abstrak, kadang-kadang dia itu terlihat seperti mahkota. Jadi bagian pinggiran matahari yang bentuknya seperti mahkota itu namanya adalah corona. Bentuknya seperti mahkota. Jadi lapisan dari inti keluar adalah inti matahari, kemudian fotosfer, kemudian kromosfer, dan yang terakhir adalah corona. Jadi jawabannya yang A. Inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan corona. Nomor 3, coba dibacakan soalnya sama Kalindra. Kalindra.
Valindra ini kemana yo? Udah ya, karena Valindranya emang hilang, saya baca aja nih. Lapisan matahari yang terlihat seperti timah kota berwarna keabu-abuan. Maksudnya ini seperti mahkota berwarna keabu-abuan saat gerhana matahari total adalah, ini coba nih ya, kalau dia berwarna keabu-abuan, dan dia itu bentuknya seperti mahkota. Berarti jawabannya apa ini kira-kira? Barusan saya jelaskan itu. Jadi kalau dia bentuknya mahkota dan dia berwarna keabu-abuan, nih ya kayak ini, maka dia bergerna corona. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjutkan yang nomor 4. Nomor 4, gantian nih, coba Dewata dibacain soalnya. Halo Dewata. Kalian ini pada malu-malu ya, disuruh baca soal nggak mau ya. Coba lo ayo Okta. Tuh. Bentar Kak, bentar. Oke, tak tunggu. Susunan planet dari yang jaraknya terdekat matahari adalah. Oke, susunan planet yang jaraknya terdekat matahari adalah, jawabannya yang mana berarti? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, terus Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Coba ini tak tutup nih. Kira-kira susunan punyanya susunan planet yang terdekat dari matahari. Mulai Merkurius, terus Venus. terus Merkurius, Venus, terus Bumi. Bumi. Ya betul, Bumi. Habis Bumi apa? Mars. Habis Mars? Saturnus. Jupiter. Yang lain ikut jawab ya. Habis Jupiter apa? Planetnya? Saturnus. Betul, Saturnus. Habis Saturnus? Uranus. Neptunus. Ya, habis Uranus. Betul kok itu. Betul ya, habis Uranus, Neptunus. Nah, Uranus dan Neptunus itu karena bentuknya hampir mirip, hampir sama, bentuknya sama, kemudian karakteristiknya juga hampir mirip, maka Uranus dan Neptunus itu namanya adalah planet kembar. Ini, dua ini namanya adalah planet kembar. Betul. Sekarang yang nomor 5, gantian. Tadi yang baca siapa? Wahyu Okta apa Valindra tadi? Wahyu, sekarang coba. Loh, kalian lainnya kok unmute ya? Coba Dewata sama Valindra, HP-nya jangan di-unmute sehingga kalian bisa berbicara. Valindra? Valindra ini koneksinya apa buruk ya? Selanjutnya wes, nomor 5. Planet yang memiliki keadaan hampir mirip dengan Bumi mempunyai lapisan atmosfer tipis dan memiliki 2 satelit yaitu Deimos dan Phobos adalah, jadi ada planet yang mirip banget sama Bumi dan dia itu punya 2 satelit ini, Phobos dan Deimos. Itu planetnya namanya adalah planet Mars.
Jadi ini jawabannya yang D, planet Mars. Kira-kira ada yang tahu nggak, Merkurius itu punya satelit alami apa enggak? Jadi, Merkurius itu nggak punya satelit alami. Merkurius sama Venus itu, dia itu tidak punya satelit. Kasihan ya, nggak punya teman. Nah, kemudian udah Merkurius sudah, Venus sudah. Coba kalau bumi ada satu satelit bumi, satelit alami, namanya satelit apa? Bulan. Bulan. Jadi bumi itu punya satelit namanya bulan. Kemudian Mars sudah ya, Mars punya 2 satelit, Deimos dan Phobos. Kemudian Jupiter itu punya satelit yang paling banyak. Jadi Jupiter itu satelitnya sebanyak 67 satelit, banyak banget ya, yang mengelilingi bulan. Karena bulan itu sangat besar, jadi satelitnya juga banyak. Kemudian Saturnus dia itu punya 59 satelit. Nah, satelitnya apa aja? Ini salah satunya aja yang sebutin ya. Ini ada Titan. Jadi ada satelit Titan. Kemudian ada satelit Rhea. Ada satelit Dione. Kemudian ada satelit Mimas ya. Terus kemudian Uranus itu punya 27 satelit. Nah, salah satunya apa? Planet. Satelit namanya Ariel dan Umbriel. Jadi, yang paling banyak itu punyanya Jupiter, 67 satelit. Oh iya, kurang satu planet lagi. Kira-kira planet apa yang belum saya sebutkan satelitnya? Planet Merkurius sudah, Venus sudah, Bumi sudah, Mars sudah, Jupiter, Saturnus sudah, Uranus sudah. Yang belum berarti planet Neptunus. Nah, Neptunus itu punya 8 satelit. Jadi ingat-ingat, Jupiter itu punya satelit paling banyak, sebanyak 67 satelit. Yang tidak punya satelit, Venus dan Merkurius. Dan yang cuma punya satu satelit, namanya Bumi. Yang 2 satelit, namanya Mars. Kita lanjutkan yang nomor 6. Bagian komet. Oh, bagian wes yang baca sekarang Valindra. Mumpung Valindra suaranya diaktifkan nih. Valindra. Valindra. Jadi saya bacakan aja bagian komet yang berukuran lebih panjang daripada bagian komet lainnya. Arah struktur ini selalu menjauhi matahari dikarenakan dorongan yang berasal dari angin dan radiasi matahari. Bagian yang dimaksud adalah jadi bagian komet yang arahnya selalu menjauhi matahari itu namanya adalah ekor komet. Ekor komet dia itu berasal dari dorongan angin dan radiasi matahari. Kalau misalkan angin dan radiasi mataharinya besar, maka ekor komet akan semakin panjang. Akan semakin panjang.
Jadi yang nomor 6 ini jawabannya adalah ekor komet. Nomor 7 jawabannya yang C. Nomor 6 maaf ya. Kemudian yang nomor 7. Berdasarkan sabu asteroid sebagai pembatas, maka planet dibedakan menjadi planet dalam dan planet luar. Berikut ini yang merupakan planet luar adalah, jadi planet dalam dan planet luar itu misalkan yang namanya sabu asteroid. Ada yang tahu nggak sabu asteroid itu letaknya di antara planet apa dan apa? Jadi sabu asteroid terletak di antara planet Mars dan Jupiter. Jadi di sini ada planet Mars, Mars kan merah ya. Ini planet Mars. Dan yang di sini ada planet Jupiter. Nah, di antara Mars dan Jupiter ini ada sabu asteroid. Jadi di sini ada kayak pecahan batu-batu kecil tuh. Nah, di sininya membentuk sabu asteroid. Bagian planet sebelumnya Mars juga termasuk, ini adalah termasuk planet dalam. Nah, sehabisnya sabu, jadi planet Jupiter sampai planet terluar, itu namanya adalah planet luar. Jadi planet dalam itu sebelumnya Mars ada planet apa saja? Ada planet Merkurius, ada planet Venus, ada planet Bumi, dan ada planet Mars. Jadi keempat planet ini termasuk planet dalam. Planet luar terdiri dari planet apa saja ini? Ada planet Jupiter. Tapi Jupiter apa? Saturnus. Terus? Uranus, terus? Neptunus. Jadi Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus itu termasuk dari planet luar. Nah, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars itu termasuk dari planet dalam. Jadi jawabannya yang planet luar adalah Jupiter, nggak ada ya. Saturnus ada. Jadi jawabannya ini yang A. Kita lanjutkan yang nomor 8. Berdasarkan ciri-ciri sebuah planet berikut. Perhatikan ciri-ciri sebuah planet berikut. 1. Merupakan planet terbesar. 2. Mempunyai cincin. 3. Berwarna kemerah-merahan. 4. Bidang edarnya antara Mars dan Saturnus. Karakteristik planet Jupiter. Ditanyakan Jupiter. Ditunjukkan pada nomor. Apakah Jupiter merupakan planet terbesar? Iya. Ya, betul. Apakah Jupiter mempunyai cincin? Tidak. Tidak. Yang punya cincin planet apa? Saturnus. Iya, ini planet Saturnus. Apakah Jupiter berwarna kemerah-merahan? Tidak ya. Jadi yang berwarna merah itu namanya planet Mars. Makanya Mars itu disebut dengan planet merah. Terus, apakah bidang edarnya Jupiter antara Mars dan Saturnus?
Jadi Jupiter itu diapit oleh Mars dan Saturnus. Jadi ini benar. Betul. Jadi yang ini jawabannya adalah yang 1 dan 4. Yang B. Kita lanjutkan yang nomor 9. Revolusi bumi merupakan perputaran bumi mengelilingi matahari. Akibat terjadinya revolusi bumi adalah. Jadi revolusi bumi itu mengakibatkan apa saja? Terjadinya perubahan musim. Jadi yang A. Nah, selain itu, kira-kira revolusi bumi itu mengakibatkan apa lagi? Terjadinya apa? Kira-kira revolusi bumi. Gerak semu tahunan matahari. Kemudian terjadi Perubahan rasi bintang. Perubahan rasi bintang. Terus apa lagi? Perbedaan lama siang dan malam. Betul. Perbedaan lama siang dan malam. Ada lagi? Nah, kan sama ini aja ya. Yang terakhir perubahan musim. Jadi, kamu tahu nggak apa itu gerak semu tahunan matahari? Jadi, gerak semu tahunan matahari itu dari bulan ke bulan, matahari itu seolah-olah bergerak dari utara ke selatan. Jadi, misalkan nih, ini rumah kamu ya. Nah, ini rumah kamu. Matahari mula-mula dia itu terbitnya di sini. Nah, lama-lamaan misalkan ini bulan Januari. Lah kok dia bulan Desember, dia itu sedikit ke kanan, ke arah selatan. Nah, ini namanya gerak semu tahunan matahari. Kita lanjutkan yang nomor. Peristiwa pasang surut air laut adalah dampak dari pergerakan bulan. Di bawah ini kejadian yang memanfaatkan pasang surut air laut adalah kecuali. Jadi pasang surut air laut, kira-kira ini jawabannya apa ini? Nomor 10 ini. Jadi ini pasang surut air laut itu digunakan untuk membuat garam. Jadi itu nada air dulu, air laut, kemudian dia itu dipanaskan sehingga lama-lama itu akan terbentuk kristal garam. Jadi ini benar ya. Persawahan pasang surut. Jadi di daerah Kalimantan itu sungainya itu terjadi sungai pasang surut. Jadi kalau misalkan air lautnya pasang, sungainya juga ikut pasang. Jadi airnya itu naik. Kemudian kalau air lautnya surut, maka sungainya juga surut. Makanya di daerah Kalimantan yang rumahnya di dekat-dekat dengan sungai, yang dia diakibatkan sama pasang surut, dia itu rumahnya bentuknya rumah panggung. Nah, pasang surut itu juga dimanfaatkan sama masyarakat sekitar dengan menggunakan persawahan pasang surut. Nah, apa yang ditanam? Yang ditanam adalah padi. Tapi jenis padinya berbeda ya. Jadi, kalau yang punya di teman saya itu ada dari Kalimantan ya. Jadi rumahnya itu rumah panggung. Kalau misalkan air lautnya pasang, dia air sungainya juga naik. Tapi air sungainya itu adalah air payau. Jadi dia itu masih sedikit rasa asin. Kemudian pelayaran
dermaga. Jadi benar ya. Kalau misalkan airnya surut, tak mungkin kan kapalnya akan berlabuh di pinggir dermaga. Kalau misalkan airnya naik, maka kapalnya atau perahunya bisa naik ke pinggir dermaga. Jadi jawabannya salah adalah D, Perkebunan. Selanjutnya yang nomor 11, perhatikan gambar berikut. Lihat gambarnya, kelihatan kan ya? Jadi ini mataharinya ini lonjong ya. Ini gambarnya mungkin ya. Kemudian ini di sini itu adalah bulan. Jadi ini adalah bulan. Yang ini bumi. Dan ini adalah matahari. Itu nggak kelihatan. Nah, ketika posisi bulan berada di berarti di sini ya. Jadi misalkan bulannya di sini atau di sini, maka akan terjadi kalau buminya di tengah berarti dia terjadi apa? Gerhana bulan apa gerhana matahari? Jadi kalau buminya di tengah, dia akan terjadi gerhana bulan. Jadi kalau misalkan bumi di tengah, maka terjadi gerhana bulan. Maaf ya, tadi gerhana bulan. Kalau misalkan bulannya di tengah, berarti akan terjadi gerhana matahari. Kalau ini ya, kalau dia itu ada di penumbra, maka dia akan terjadi gerhana bulan sebagian. Kalau dia di umbra itu di tengah sini ya. Umbra itu di sini, maka dia akan terjadi gerhana bulan total. Kalau dia di antara umbra dan penumbra, jadi kayak ini, dia di tengah-tengah ini, maka dia berarti terjadi gerhana bulan sebagian. Oh, Bu Nini. Wes Bu Nini. Ini gerhana bulan sebagian. Kita lanjut. Coba ini siapa yang nggak suruh baca ya? Ada yang mau sukarela baca nggak? Kalindra coba baca nomor 12. Berikut ini yang bukan merupakan fase bentuk bulan adalah Yang bukan fase bentuk bulan. Bulan baru, betul ya. Bulan baru itu ketika bulannya nggak nampak itu namanya bulan baru. Bulan sabit, betul. Bulan sabit. Purnama itu bentuknya seperti bulan. Dan yang bagus itu namanya bulan purnama. Jadi yang salahnya adalah bulan bintang. Jadi bulan bintangnya adalah nama partai ya. Kemudian yang nomor 13 yang baca Wahyu apa? Tidak adanya atmosfer di bulan akan menyebabkan hal-hal berikut kecuali Yang ditanyakan kecuali. Jadi yang bulan itu nggak punya atmosfer, jadi nggak kayak bumi ya. Dia karena nggak punya atmosfer, suhu di bulan itu dapat berubah sangat cepat. Ini benar. Jadi kalau misalkan detik suhu di bulan itu panas, kemudian 5 menit kemudian dia itu tiba-tiba dingin. Suhu di bulan itu seperti itu. Kemudian dia berubah jadi panas lagi kayak gitu. Kemudian yang B, langit di bulan tampak lebih cerah. Salah ya. Langitnya bulan karena nggak punya atmosfer, maka langitnya itu berwarna hitam.
jadi langitnya berwarna hitam. Hitam. Ini tidak dapat merambat di bulan, betul ini. Karena nggak punya atmosfer. Terus tidak ada kehidupan di bulan, betul. Jadi yang jawabannya yang B. Coba aja nih kalian bayangkan kalau misalkan ada kehidupan di bulan ya. Ada sayur, misalkan sayur itu ditanam di bulan. Tiba-tiba suhunya panas, dia kering. Terus dia jadi tiba-tiba suhunya dingin. Dia nanti tambah layu, terus kemudian mati. Jadi tidak ada kehidupan di bulan. Kita lanjutkan yang nomor 14. Planet yang memiliki satelit terbanyak. Ayo tadi diingat-ingat. Planet yang paling banyak satelitnya namanya planet apa? Jupiter. Jupiter, pinter. Jawabannya yang A. Nomor 15. Satelit buatan merupakan satelit yang dibuat manusia, diluncurkan dengan roket satelit buatan yang berfungsi untuk kepentingan penerbangan pesawat dan pelayaran adalah satelit. Jadi kalau orang naik pesawat sama pelayaran, kira-kira apa yang dibutuhkan? Navigasi. Karena di laut itu terhampar lautan yang sangat luas dan pesawat di atas langit itu cuma kelihatan langit doang dan awan, maka mereka pesawat dan pelayaran itu bisa mengandalkan navigasi. Kalau orang zaman dahulu itu menggunakan melihat rasi bintang. Jadi orang-orang zaman dulu itu melihat rasi bintang untuk melihat mana arah utara dan arah selatannya. Kayak dulu tuh misalkan Christopher Columbus ya, dia itu kan berlayar nih dari Amerika ke Asia. Itu kan membutuhkan waktu berbulan-bulan. Nah, gimana sih caranya agar Christopher itu nggak tersesat? Maka dia menggunakan itu rasi bintang. Nah, kalian itu sekarang juga bisa menggunakan kayak kegiatan alam ya untuk menentukan arah. Nah, contohnya itu apa? Kayak misalkan nih kalian sedang di mana ya? Di daerah pegunungan dan itu kamu itu nggak tahu arah kiblat itu di mana. Jadi kamu bisa menentukannya. Matahari itu kan terbit dari timur ke barat. Jadi kalau misalkan tenggelamnya matahari kan letaknya di barat, berarti kamu bisa tahu mataharinya mau tenggelam, berarti itu arahnya barat. Berarti aku sholatnya harus menghadap ke barat. Jadi kamu bisa tahu di mana letak utara, timur, dan barat serta selatan. Selanjutnya yang nomor 16. Baca Alinda. Alindranya hilang, mau yuk Okta aja wis sama gitu. Silakan dibacakan ya nomor 16. Bentar. Oke. Pembentukan jagat raya menurut teori Big Bang. Bentar. Iya, Big Bang. Lanjut. Oh, kok sebentar? Didasarkan pada jelas Kak terus. Ya, tak lanjutkan ya. Pada asumsi bahwa alam semesta berasal dari keadaan panas dan padat yang mengalami. Jadi dulu itu menurut teori Big Bang, dulu itu tata jagat raya itu terbentuk dari keadaan panas dan padat. Kemudian tiba-tiba itu jadi ledakan yang dahsyat sehingga mengembang. Nah, pecahannya itu terbentuklah partikel kayak planet, matahari. Jadi jawabannya yang D. Nomor 17.
Banyaknya gas karbon dioksida di atmosfer dapat mengakibatkan pemanasan global. Berikut ini yang merupakan kegiatan manusia yang dapat meningkatkan jumlah gas karbon dioksida di atmosfer adalah yang dapat meningkatkan jumlah gas karbon dioksida di atmosfer apa kira ini? Menggunakan Betul? betul. Bernafas? Iya kan? Tidak meningkatkan jumlah gas karbon dioksida. Tapi kan karena jumlahnya sedikit, boleh tidak. Kemudian yang 3, menebang hutan. Betul. Jadi jawabannya 1 dan 3. Karena bernafas ini merupakan sumber utama kehidupan kita. Jadi nomor 2-nya nggak usah dibenarkan ya. Nomor 18. Berikut adalah gambar matahari, bulan, dan bumi dalam satu garis lurus. Gambar mana untuk menunjukkan matahari atau bulan yang terlihat dari titik P, jadi titik P di sini. Kira-kira nih kalau bulannya di tengah tadi terjadi gerhana apa? Gerhana bulan apa gerhana matahari? matahari. Gerhana matahari. Nah, kalau misalkan dia letaknya di tengah, yaitu bisa terjadi 2 gerhana matahari. Bisa jadi dia itu gerhana matahari total atau gerhana matahari cincin. Jadi dia itu dikatakan total ketika bulan ke bumi itu sangat dekat. Kalian pernah lihat ya, bulan itu tampak lebih besar daripada biasanya. Maka bulan itu berarti sangat dekat dengan bumi. Kalau misalkan, jadi ini terjadi ketika bulan dekat dengan bumi. Nah, gerhana matahari cincin itu terjadi ketika bulannya sedikit jauh dari bumi. Jadi kalau bulannya nampaknya lebih kecil daripada biasanya, maka akan bisa jadi kalau misalkan dia terletak garis lurus dengan matahari, maka dia akan gerhana matahari cincin. Ini terjadi ketika bulan dengan matahari. Jadi ini karena gambarnya kayak gini. Bentar. Nih. Nah, karena gambarnya kayak gini yang menunjukkan gerhana bulan total atau cincin. Jawabannya adalah A. Kita lanjutkan ya. 19. 4 tanda panah pada gambar berikut menunjukkan cahaya yang datang dari matahari. Jika bumi berada pada kondisi seperti gambar, maka pernyataan yang benar adalah ini arah matahari. Matahari sinarnya datang dari kanan menuju ke kiri. Kalau di sini kita bisa lihat matahari adalah yang kutub utara. Ini matahari. Nah, yang kutub selatan ini dia kan cuma sedikit yang terkena matahari. Mak. Karena Ini 1 tambah 1 bro. Jadi dia Kalau nilai musim dingin dan di kutub utara karena kena matahari dia terjadi musim panas. Nah, karena dia ini musim panas yang kutub utara dan kutub selatan yang musim dingin, maka di musim panas itu siangnya itu lebih lama daripada waktu malamnya. Waktu siang lebih lama
daripada malam. Nah, kalau musim dingin kebalikannya. Waktu malam Lebih lama. betul, lebih lama dari waktu siang. Jadi kalau di musim panas, misalkan jam 7 malam itu masih harinya masih bersinar. Kalau di musim dingin, jam 5 sore aja udah gelap. Nah, jadi jawabannya yang mana ini? Kutub utara. Berarti siang di belahan kutub bumi selatan lebih pendek daripada malamnya. Betul ya? Jawabannya yang B. Nomor 20. Revolusi bumi mengakibatkan terjadinya revolusi bumi tadi revolusi mengakibatkan apa aja? Gerak semu tahunan matahari. Terus perbedaan waktu siang dan malam. Jadi jawabannya yang B. B. Nomor 21. Atmosfer bumi adalah apa yang dimaksud dengan atmosfer? Jadi yang dimaksud atmosfer itu adalah bagian yang melindungi bumi dari serangan benda lain. Jadi kayak meteornya itu kan pengen jatuh menabrak bumi. Kemudian kalau nggak ada atmosfer pasti meteor. Tapi karena punya atmosfer maka apa itu tadi kometnya, meteornya itu hanya bertabrakan dengan atmosfer sehingga nampaknya dari bumi itu seperti bintang jatuh. Jadi ini jawabannya yang A. Nomor 22. Mengapa batu di Khatulistiwa menjadi lebih berat ketika diletakkan di kutub? Jadi kalau kamu ngangkat batu di Malang, misalnya ngangkat batu A, enteng itu cuma 1 kilo. Ketika di kutub utara atau di kutub selatan, ternyata batu itu bisa mencapai 1,2 kilo atau yang lain. Nah, itu diakibatkan karena apa? Karena kutub bumi itu jari-jarinya itu lebih pendek daripada jari-jari bumi di Khatulistiwa. Ininya bumi yang begini ya. Kalau daerah kutub kan daerahnya di sini, jari-jarinya cuma sekarang. Nah, sedangkan Khatulistiwa dia itu ada di tengah sini. Nah, jari-jarinya kan lebih panjang. Jadi jawabannya yang C. Nomor 23. Jarak rata-rata bumi ke matahari adalah 150 juta kilometer. Jika kemajuan rambat cahaya adalah 3 kali 10⁸ cahaya matahari akan sampai ke bumi kira-kira dalam waktu berapa menit. Jadi kita tulis dulu ya diketahuinya. Jarak itu di kelas 7 dulu ya, semester 1, jarak itu simbolnya adalah S. S jaraknya 150 juta kilometer. Kalau 1 juta itu nolnya berapa, Rek? 6. 6. Karena nolnya 6, berarti ini dikali 10⁻6 kilometer. Nah, kalau masih kilometer, jadikan ke meter. Kilometer ke meter, turun berapa? 5. Oh, salah. Oke, coba sebutin. Kilometer, terus? 3. Ya, 3. Karena turun 3, berarti ini pangkatnya ditambah dengan 3. Jadinya 150 dikali 10⁹ kilometer. Jika kelajuan rambat cahayanya adalah 3 kali 10⁸, jadi V-nya adalah 3 kali 10⁸ sekon, maka yang ditanyakan adalah T, waktu. Ditanyakan waktu. Ini kita dulu bisa pakai segitiga sakti ya.
T, S, dan T ini S pangkas. Nah, kalau kita cari T, T-nya ditutup atas dengan bawah berarti dibagi. Jadi T-nya adalah S dibagi dengan P. Rumusnya S bagi dengan S-nya berapa? 150 dikali 10 pangkat 9 per 3 dikali 10 pangkat 8. Nah, ini kita sendirikan ya. 150 bagi 3 berapa jawabannya? 15 bagi 30. 50. Oh iya. Jadi ini 50. Nah, 50 dikali. Nah, kalau ini per ini, artinya dikurangi. Jadi 9 dikurangi 8. Jadi ini 10 pangkat 9 dikurangi 8. 50 dikali ini kurang ini 1. Oh ya. Apa? Berarti 50 kali 10 berapa? 900. Jadi matahari kalau menyinari bumi itu cahayanya itu datang selama 500 detik. Nah, karena di soal yang ditanyakan adalah menit, jadi ini harus dibagi dengan 60. 1 detik kan 1 menit kan 60 detik. Kalau jadikan menit berarti harus dibagi 60. O-nya bisa dicoret. 50 dibagi 6, jawabannya adalah 8, berapa? Jadi jawabannya adalah 8 menit. Yang B. Kita lanjutkan yang nomor 24. Satu yang menembus atmosfer bumi dan menumbuk permukaan bumi disebut dengan, kalau batu menembus atmosfer bumi dan dia jatuh ke permukaan bumi, namanya adalah meteorit pakai T. Jadi kalau dia itu sudah jatuh ke bumi, itu namanya meteorit. Nah, kalau misalkan ada batu yang menumbuk bumi, tapi dia habis di angkasa, habis di atmosfer, itu namanya meteorit. Jadi ini batu yang habis saat menembus atmosfer bumi. Iya, jawabannya ya. Nomor 25 yang nomor terakhir. Kalindra coba dibacain nomor 25. Terdapat di antara lintasan planet titik-titik dan lintasan planet titik-titik. Terdapat ratusan ribu asteroid di antara lintasan planet titik-titik dan titik. Planet apa tadi yang terdapat di antara planet sabuk asteroid tadi itu terdapat di antara Mars dan Jupiter. Mars dan Jupiter. Pinter ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak, beneran nih nggak ada. Ya. Coba ini yang tak tanyain ya. Tadi akibat dari revolusi bumi apa aja? Apa aja akibat dari revolusi bumi? Gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari terus? Perbedaan lama waktu siang dan malam. Betul, perbedaan lama waktu siang dan malam. Terus? Perbedaan musim. Perbedaan musim. Ya. Kalau misalkan apa akibat dari rotasi bumi? Sekarang tak tanyain apa akibat dari rotasi bumi?
Rotasi bumi akibatnya adalah pergantian siang Siang dan malam. malam. Terus apa lagi? Gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari. Terus apa lagi? Oh iya, yang revolusi tadi ketambahan satu lagi apa? Terjadinya perubahan rasi Bintang. Betul. Nah, kemudian ada lagi nih yang tertanyain. Bulan itu kira-kira mengalami berapa gerakan? Jadi, bulan itu mengalami 3 gerakan. 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 Gerakan loh. Bulan itu mengalami 3 gerakan. Yang pertama, gerakannya adalah rotasi bulan. Terus yang kedua, Revolusi bulan. revolusi bulan. Dan yang ketiga, bersama-sama bumi Dan bulan. mengelilingi matahari. Jadi dia punya tugas utama, yaitu berotasi mengelilingi bumi. Sambil berotasi, dia itu berevolusi mengelilingi bumi. Nah, sambil dia berputar mengelilingi bumi, dia itu ikut ini untuk mengelilingi matahari. Karena itulah maka dia itu selalu kelihatan setiap malam. Coba aja bayangin nih, kalau bumi di sini, bulannya ketinggalan di sini, maka kalian nggak bisa lihat bulan lagi. Nah, sampai saat ini ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri ya sampai saat ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.